Hi guys, this is me Andy and you are watching Chris Channel. Give it up, now I'm gonna start it. Something new, something good in my life. I'm in my seven I don't wanna take too much. I will take it and keep it to myself. Don't need to hear what it say, cause this is my life. Now I'm gonna start it. Something new, something good in my life. I'm in my seven I don't wanna take too much. So guys, di video kali ini aku ingin kembali ke masa lalu, dimana pertama kali aku mengupload video di YouTube channelku ini. Pada saat itu aku membahas atau mereview sebuah buku artbook tentang a superhero from America. So today aku juga ingin kembali membuat sebuah review tentang buku, tapi ini superhero-nya tidak berasal dari Amerika tapi justru dari Jepang. Dan ini merupakan salah satu komik dan juga animasi film kartun yang sedang aku tonton. So I think I'm kind of late because sebenarnya film ini sudah dirilis di tahun 2019. Cuma baru punya kesempatan untuk menontonnya di tahun 2020. Tentu saja ya sudah setahun ya. Dan bukunya sendiri sih baru dirilis juga oleh salah satu penerbit dari Indonesia, yaitu Alex Media Komputindo. And I want to say thank you so much to Alex Media to bring one of the biggest manga from Japan nowadays. So, buku yang ingin aku bahas kali ini, atau juga film animasinya, karena dari bukunya kemudian dibuat film animasinya, dan film animasinya itu sudah tamat di tahun 2019, tepatnya di bulan September ya. So, yang kita bahas kali ini adalah apa yang ada di belakangku. Yap, inilah dia, Demon Slayer. Nah, Demon Slayers ini sudah dirilis bukunya oleh Alex Media Komputindo, tepatnya di tanggal 18 Mei tahun 2020 untuk volume pertamanya. So, ini bukunya baru nyampai hari ini. Jadi aku langsung pengen membahas, karena sebenarnya untuk film animasinya sendiri aku sudah menyelesaikan sampai episode terakhir, tepatnya juga hari ini. So I'm really excited to review this book. Jadi buku Demon Slayer ini berbeda dari ukuran buku komik yang biasanya dirilis di Indonesia. Kita bisa bandingkan dengan salah satu buku komik yang dirilis oleh Alex Media juga, yaitu One Punch Man. Ya, ini volume ke-20. Nah, kalau dibandingkan, ukurannya berbeda. Dan ketebalannya juga berbeda. As you can see. Okay. Nah, kalau dilihat dari kualitas sih, ini kayaknya kualitasnya bagus banget. Sepertinya ini sudah menjadi standar terbaru dari Alex Media untuk merilis buku dengan ukuran sebesar ini. Dan juga kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya gambarnya itu nimbul. I don't know how to. Kalian bisa lihat mungkin. I don't know how to. Dan juga cetakannya ini jauh lebih bagus sih sebenarnya. Nah, di sini juga biasanya ya kalau aku beli buku komiknya Alex Media itu biasanya ini tintanya itu masih bisa nempel gitu di jari kita, apalagi yang warna hitam. Tapi ini benar-benar bagus kualitasnya, jadi nggak ada nempel-nempel. I really love this book so much. Aku belum selesai membaca bukunya sampai habis. Untuk buku pertama ini baru 2 chapter awal, tapi karena aku sudah menonton film animasinya, sebenarnya aku sudah tahu ceritanya seperti apa. Nah, jadi komik ini
Ditulis dan diilustrasikan oleh Koyoharu Gotoge. Is it right? I don't know how to pronounce this. Kalian bisa lihat namanya di sini. Koyoharu Gotoge. Dan untuk capture pertamanya dirilis di Jepang pertama kalinya pada tahun 2016, itu di Weekly Shonen Jump. Tepatnya tanggal 15 Februari 2016. Dan capture terakhirnya, I don't know ini capture terakhir atau bagaimana. Cuman rilisan terakhirnya itu pada tanggal 18 Mei 2020. Dan sebenarnya komik ini sudah tamat di volume ke-21. Hal yang menarik nih dari buku komik ini, kan itu tamatnya kalau di Jepang itu di tanggal 18 Mei 2020. Nah, sedangkan dirilis di Indonesia itu tepatnya pada tanggal 18 Mei 2020 juga. Oh. Aku nggak tahu apakah Alex Media memang sengaja mengambil tanggal itu karena bertepatan dengan tamatnya atau bagaimana, but this is something interesting. Nah, untuk animasinya sendiri, itu episode satunya ditayangkan pada tanggal 6 April 2019. Terus episode terakhirnya pada episode ke-26 itu ditayangkan pada tanggal 29 September 2019. Sedangkan aku sendiri baru menonton filmnya itu di bulan Juni. Sebenarnya sudah lama sih aku melihat ya tentang hebohnya komik ini, tapi waktu itu belum tergerak hatinya untuk menonton. So ya, mungkin baru sekarang ada kesempatan. Untuk filmnya yang terdiri dari 26 episode itu, dia hanya mengcover sampai capture ke-52 dari buku komiknya. Wow, it's so sad. I mean, this anime is really great. Animenya sendiri itu ditangani oleh Ufotable. Ya, Ufotable, I guess yes, Ufotable. Ufotable sendiri merupakan salah satu studio animasi terkemuka dan terbesar di Jepang yang berdiri di tahun 2000, tepatnya di bulan Oktober. Dan kualitas mereka nggak perlu diragukan lagi karena sudah begitu banyak film animasi ataupun juga OVA atau juga game. Karena mereka juga menangani opening untuk sebuah game, biasanya itu game RPG ya, kayak misalnya Tales of Series. I really love Tales. I'm a biggest fan of Tales and so excited when knows that beberapa judul Tales itu ditangani opening animenya itu oleh Ufotable. Terus animasi yang mereka tangani cukup punya nama besar ya, seperti misalnya God Eater, terus juga Fate Zero dan Fate Stay Night. So, chapter kali ini kita hanya membahas bagian luarnya saja, tapi nanti aku ingin membahas lebih dalam lagi tentang animenya dan juga tentang bagaimana sih kisah dari Demon Slayer ini pada part 2. Don't forget to watch part 2 dan don't forget to subscribe my channel, like and comment. Dan mungkin kalau kalian punya saran apa yang ingin aku review, silakan komentar di bawah ini. So, see you next time. Bye.